Ya baik. Kasus Vina ini ya memang kalau secara mengambil sisi faktor sosiologis ya ini cukup menarik ya untuk diambil sebagai isu ya yang menjadi memiliki pengaruh ya secara pemahaman akademis ya. Ini merupakan case study ya yang notabene kasus publik ya. Kasus publik itu kan kasus material ya kan. Oleh karenanya dengan kondisi memahami pendekatan sosial ya, ini memberikan efek ya, ataupun manfaat ya, yang dimana kasus yang berdampak kepada hilangnya nyawa ya, ini sebetulnya harus diberikan hukum ya secara yang seadil-adilnya. Oleh karenanya demi irah-irah ya biasanya Tuhan Yang Maha Esa, hal ini manusia merupakan ciptaan Tuhan ya kan. Oleh karenanya demi asas keadilan, tidak juga serta-merta hilang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tentunya harus diberikan panis ya, kalau secara hukum pidana sanksi ya yang memberikan efek jerah terhadap para pelaku untuk memberikan edukasi kepada yang lain tidak mengikuti jejak para pelaku untuk melakukan perbuatan tidak pidana pembunuhan. Bang, terkait banyak yang bilang kalau aparat atau kepolisian menangani kasus ini banyak berubah-ubah itunya Bang. Seperti awalnya bilang ini kecelakaan tunggal, tautannya berubah gitu. Terus ada yang bilang juga ini kasus tergesa-gesa dalam penunjukan Peggy ya. Nah, melihat kinerja aparat sampai saat ini Abang melihat seperti apa Bang? Ya, karena aparat itu bagian dari law enforcement ya, penegak hukum yang terdiri dari kepolisian ya, kejaksaan sampai hakim dan juga advokat itu yang bisa memberikan pemahaman ataupun karakteristik ya untuk menjamin terhadap adanya asas kepastian hukum ya, dan memberikan nanti terhadap rasa keadilan ya. Namun setiap penegak hukum ya itu mempunyai yang namanya integritas ya terhadap wibawa daripada pemangku sebagai law enforcement ya, baik advokat, polisi, jaksa, hakim seperti itu. Dan ini tidak lupa ya, oleh karena itu penegak hukum ya jangan lupa tidak boleh untuk memiliki rasa keraguan-raguan ya ataupun rasa ketidakpercayadirian ya terhadap kinerja sebagai bentuk tanggung jawab ya, atau strict liability di dalam law enforcement seperti itu. Karena kan ini terkait dengan persoalan pidana ya, ini mencakup ranah publik ya. Sistem integrated criminalist system ini yang memungkinkan para penegak hukum ya, terutama polisi ya, ini harus memiliki suatu kepatenan ya di dalam hal terus melakukan tatanan cara prosedur ya maupun mekanis ya untuk membuat terangnya suatu perkara, terutama untuk mengumpulkan alat bukti ya. Itu mesti harus terang gitu loh. Jadi tidak ada suatu karangan ataupun suatu paksaan ya. Tentunya hal ini sebagai jaminan ya, karena merupakan pro justisia ya setiap penegakan hukum itu ya. Oleh karena spekulasi-spekulasi membangun isu ya dengan argumen beralasan beragam ya, itu bisa membuat bimbang ya, tidak ada kepastian ya. Oleh karena kepastian itu ditegakkan ya, karena hukum juga pun itu sebenarnya berdiri tegak gitu sebagai panglima di atas segalanya gitu.
tidak mencela-mencela bahasa gitu. Ketika itu terhadap penggalian, karena merupakan bentuk analisis ya di dalam setiap tatanan cara profesi penegak hukum ini ya, menggali terutama mengidentifikasi ya, ini tidak main-main seperti itu. Harus dia memiliki integritas gitu kan, teguhnya gitu loh ya. Jadi tidak sembarang di dalam menentukan suatu kesalahan ya kan, menentukan suatu terutama scientific evidence gitu ya, ini harus jelas gitu loh. Meskipun dikatakan untuk menarget seseorang menjadi tersangka itu didasari dengan 2 alat bukti yang sah gitu kan. Itu mesti harus berpikir gitu loh. Di samping kita mentaati terhadap adanya timing ya sebagai tempus ya, adapun suatu delik ya, ini dengan delik aduan ya, ini menjadi perhatian bagi penegak hukum gitu. Tidak hanya tingkat kepolisian gitu kan, baik tingkat selanjutnya sampai kepada untuk mengaplikasikan sanksi tersebut ya, sampai ini tersangka bisa memiliki kekuatan hukum yang ingkrah gitu, seperti itu. Nah, terkait barang bukti Bang yang disita dari Polda Jabar dan penyidik, kan pihak penyidik terkait tersangka Peggy ini hanya berupa berkas-berkas, satu box berkas besar, dan sebelumnya katanya di 2016 telah disita 2 sepeda motor yang saat ini keberadaannya masih belum jelas. Itu gimana Bang? Apa di terdakwa sebagai tersangka cukup dengan barang bukti segitu sebagai ya, dari sebelumnya saya hukum? mendengar bahwa di awal proses hukum ya itu dengan 11 atau 12 ya tersangka gitu kan, namun yang berhasil diungkap ya ini 8 tersangka, hingga telah di proses hukum secara proses peradilan ya, dengan adanya putusan ya, kemudian disinyalir adanya 3 atau 4 ya, sehingga yang diketahui ada seorang ya dianggap tersangka yang menyusul ya, ini Peggy atau Peron ya, yang diduga bahwa telah dikantongi alat bukti sebagai bentuk petunjuk atas untuk menetapkan ya sebagai tersangka ya kan. Hal ini ya mengapa terjadi ketika sudah jauh timingnya 8 tahun ya. Oleh karena itu masyarakat ya ini mempertanyakan ya terhadap tanggung jawab ataupun bentuk daripada integritas ya. Meskipun prestasi di awal sudah melaksanakan, namun ini kan menjadi ganjalan ya terhadap pemikiran masyarakat yang bentuk daripada atensi ya, yang mana seorang Peggy Peron ini kan katanya seorang kuli ya kan, tentunya dia tidak bisa mungkin kabur jauh-jauh dari kondisi keadaan ya. Kita memahami artinya sangat mudah untuk mengidentifikasi ya secara menarik 8 tahun hingga saat ini. Mengapa hingga saat ini yang bisa terungkap seperti itu? Hal ini ya yang nggak menutup kemungkinan ya untuk menjaga integritas penegak hukum ya, yang mengantongi daripada alat bukti ya. Tentu penyidik atau tingkat kepolisian perlu adanya semangat ya untuk menjunjung tinggi pro justisia tadi ya. Kalaupun memiliki kepercayaan penuh ya, silahkan untuk tindak lanjuti ya untuk bagaimana tahap daripada proses penegak hukum di dalam hukum acara pidana itu ya.